Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perangkat perangkat lunak atau software untuk desain dan analisis energi dan thermal. Di sini saya hanya ingin menjelaskan ada beberapa software-software atau perangkat yang dikembangkan oleh universitas-universitas di dunia ini untuk menganalisis energi dan untuk menganalisis mesin energi dan thermal ya, mesin konversi energi seperti ya AC, refrigerasi, kemudian pembangkit gitu ya, dan lain sebagainya. Ada apa aja yang kita bisa gunakan? Saya sendiri biasanya menggunakan beberapa perangkat lunak. Yang pertama adalah saya biasa menggunakan Coolpad. Ya, ini Coolpad ini dikembangkan oleh Technical University of Denmark. Software ini berfungsi biasanya untuk menganalisis siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi macam-macam di sini. Banyak sekali, ada yang single stage, ada yang double stage gitu ya, ada yang cascade ya, macam-macam pokoknya. Dan refrigerannya pun banyak pilihannya. Kemudian software yang kedua biasa saya gunakan ini adalah Cycle Tempo. Cycle Tempo ini dikembangkan oleh Delft University of Technology. Ini fungsinya biasanya untuk menganalisis sebuah pembangkit listrik. Biasanya banyak yang menggunakan untuk analisis dan mendesain pembangkit listrik. Misalkan berapa daya pompa yang digunakan, kemudian berapa heat input yang diperlukan, sehingga menghasilkan daya berapa, efisiensi termalnya berapa gitu ya. Ini biasa menggunakan cycle tempo. Yang terbaru ya, yang berbentuk modular gitu ya, ini dikembangkan namanya Transys. Transys ini dikembangkan oleh University of Wisconsin ya. Ini udah lebih lengkap, kemudian lebih general ya. Dia bisa melakukan semua analisis ya, dan desain untuk mesin-mesin energi dan thermal, mesin-mesin konversi energi. Ini bentuknya adalah modular. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang dikembangkan oleh Waseda University. Uh, dia memberi nama adalah Energy Flow Plus M. M ini maksudnya adalah modular. Nah, ini basisnya menggunakan Excel. Ini lebih common user friendly ya. Tapi ini belum disebarkan secara luas, hanya untuk kalangan internal di kampus dan perusahaan-perusahaan yang punya hubungan dengan senseinya. Kebenaran saya kemarin 3 tahun di Waseda University yang menggunakan EFM, dan kontributor saya di sini saya coba membuat satu modul untuk heat exchanger dan stratified tank yang digunakan untuk heat pump water heater. Nah, biasanya perangkat-perangkat lunak ini dikawinkan atau dijodohkan ya, mau nggak mau harus mau kalau dijodohkan di sini ya, ini dengan menggunakan untuk mengetahui propertiesnya kan, atau sifat-sifat dari refrigerant yang digunakan. Yang mereka biasanya mengkawinkan dengan software namanya RefProp. Ya, RefProp ini dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology (NIST) ya. Ini saya juga pakai ini ya, lebih pakai ini. Saya juga pakai ini. Kemudian ada lagi perangkat yang namanya ProPi Plus ya, tapi ini saya nggak pernah pakai ya, karena kebanyakan jurnal-jurnal lebih merefer ke RefProp ini. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah dasar perhitungannya ini ya. Dasar perhitungan dari semua perangkat lunak ini sebenarnya simple ya. Dasar perhitungannya menggunakan hukum kekekalan energi ya. Atau saya lebih senang menyebutnya, mudah mengingatnya adalah hukum kekekalan mantan ya. Jadi mantan itu tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Tapi mantan itu dapat berubah dari satu mantan ke mantan yang lain ya, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman bisa ganti aja kata mantan dengan energi untuk mudah mengingatnya.
Baik, kemudian berdasarkan itu semua gitu ya, saya coba main-main, coba iseng-iseng gitu, bisa enggak sih ya buat software yang kayak gitu gitu ya, sehingga kita bisa pakai sendiri gitu. Paling enggak tidak pakai bajakan lah ya. Kemudian saya coba mengembangkan, coba membuat ya, ini baru main-main ya, baru iseng-iseng gitu ya, coba hanya mencoba gitu ya, belum terintegrasi semuanya, masih butuh ya butuh bantuan banyak pihak lah untuk bisa mengoperasikan ini. Nah, ini kita namakan TOPOCI atau pendekan dari Thermal Energy and Power Component Integrated. Nah, ya, seperti itu. Apa sih ada di yang di dalam apa aja yang ada di dalam tupoksi, kemudian bagaimana cara kerjanya, kan bisa lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil main-main saya dalam usaha membuat sebuah perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk mendesain dan menganalisis mesin-mesin thermal. Perangkat lunak ini sendiri saya namakan TOPOCI, pendekan dari Thermal Energy and Power Component Integrated. TOPOCI ini berbasis pada Excel. Kenapa Excel? Karena dalam pikiran saya semua orang ini sudah dapat atau sudah bisa mengoperasikan Excel, sehingga nantinya software atau perangkat lunak TOPOCI ini lebih user friendly seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada dalam software TOPOCI ini. Tapi pada kesempatan kali ini hanya sekedar overview ya, secara garis besar apa yang ada di software TOPOCI ini. Software TOPOCI ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama ini modul untuk analisis siklus refrigerasi sederhana, kemudian yang kedua untuk analisis siklus pembangkit sederhana, kemudian modul yang ketiga ini untuk menghitung kebutuhan refrigerasi. Kemudian yang keempat ini baru integrasi komponen mesin thermal dan energi. Kemudian yang kelima ini cita-citanya, harapannya atau impiannya ini akan sampai dengan prediksi dengan menggunakan ANN. Baik, kita mulai saja. Kita mulai satu persatu untuk melihat apa yang ada di dalam software TOPOCI ini. Yang pertama adalah siklus refrigerasi sederhana. Oke, di siklus refrigerasi sederhana ini terdiri dari beberapa komponen. Kita ingat bahwa ini adalah analisis sederhana sehingga komponen-komponennya minimal terdiri dari kompresor, kondenser, kemudian katup ekspansi, kemudian evaporator. Nah, pada analisis yang sederhana ini, pada modul ini kita tidak bisa mengurangi atau menambah komponen yang telah disediakan pada modul ini. Jadi yang kita bisa hanyalah untuk menginput parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan. Contohnya pada ini kita akan menghitung berapa sih daya pada sistem refrigerasi dengan kondisi tekanan dan suhu tertentu. Maka kita menginput masing-masing bagian komponen ini. Untuk menginput parameter kita bisa klik saja langsung di gambarnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul parameter input. Misalkan pada kesempatan kali ini saya menggunakan refrigerantnya misalkan R22. Itu ya, kita klik di sini. Nah, di sini kita tinggal masukin berapa tekanannya. Misalkan tekanannya 0,2 megapascal. Kemudian suhu masuknya adalah misalkan 28. Tekanan keluarnya misalkan 0,9, kemudian suhu keluarnya misalkan 90, volume kompresornya misalkan 0,0001. Kemudian efisiensi kompresornya 90 dengan putaran kompresornya 60. Nah, maka ketika kita klik di sini simpan kompresor,
maka nilai entalpi masuk dan entalpi keluar serta laju aliran massa dari refrigeran akan tersajikan di sini. Nah, pada suatu saat mungkin kita akan menganalisis beberapa kondisi. Ya. Nah, di sini kita sediakan untuk menginput namanya parameter study untuk input dan parameter study untuk output. Jadi kita bisa mengevaluasi misalkan teman-teman semua pengen menganalisis variasi dari tekanan dan temperatur misalkan. Ya bisa dilakukan di sini dengan input filenya file CSV. Atau pengen menganalisis efisiensi kompresor, efeknya terhadap daya, nah, semua bisa dilakukan di sini. Oke, kemudian kalau sudah kita keluar, kemudian di kondenser juga sama, kita masukkan parameter input, misalkan tekanan masuknya 0,88, kemudian suhunya misalkan 85, tekanan keluarnya misalkan 0,86, kemudian suhu keluarnya misalkan 30. Lakukan hal yang sama, simpan, gitu ya, maka akan keluar entalpi masuk dan entalpi keluar. Kalau sudah keluar, kemudian di katup ekspansi. Sama juga, kita akan melakukan parameter inputnya, misalkan masuknya tadi 0,85, kemudian suhu masuknya misalkan 30, kemudian tekanan keluarnya misalkan 0,2, suhu keluarnya misalkan minus 2. Di sini juga kita bisa parameter tadi untuk kondisi tekanan input dan tekanan dan temperatur keluar dan masuk. Kemudian simpan. Nah, ini akan muncul di sini nilai H3 dan H5 dan H6 masuk dan keluar katup ekspansi. Di sini karena kita gunakannya adalah siklus sederhana, maka entalpi masuk dan keluar sama dengan adalah sama di bagian katup ekspansi. Keluar, kemudian untuk di evaporator kita lakukan hal yang sama, misalkan ini masuknya dari 0,18, kemudian suhu masuknya ini menjadi 0 derajat, dan tekanan keluarnya 0,16, misalkan tekanan keluar suhu keluarnya adalah 30. Dan hal yang sama, simpan, keluar. Ini akan muncul juga di nilai entalpi masuk dan keluar. Oke, baik, secara sistem ini nilai entalpi masuk dan keluar di masing-masing komponen sudah tersajikan. Kemudian apa kelebihannya di sini? Nah, di Topoci ini kita berusaha untuk mencoba untuk mengakomodasi efeknya terhadap lingkungan atau emisinya seberapa besar sih ke lingkungan. Maka kami menyediakan di sini satu tools untuk menghitung emisi CO2-nya berbasis pada LCCP atau Life Cycle Climate Performance. Nah, kalau teman-teman pengen menghitung CO2-nya, bisa diklik di sini, ya. Kemudian masukkan parameter inputnya di sini. Parameter inputnya ada beberapa macam yang bisa kita input di sini, ya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Misalkan kita masukkan chart refrigernya 0,6 kilo. Kemudian umur pakainya diharapkan sampai 15 tahun. Ini sebesar 4%, kemudian 15, kemudian nilai GWPR 22 anggaplah sekitar 1800 gitu ya. Nah, tepatnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian faktor emisi pembangkitnya di Indonesia sekitar 0,805. Kemudian berat alatnya, berat alat dari sistem refrigerasi itu sendiri misalkan 100 kilo. Kemudian berat alat recycle-nya misalkan 50 kilo. Kemudian ini faktor emisi alatnya sebesar 2,32. Kemudian berikutnya ini sekitar 7,2. 0,0562, kemudian ini sebesar 7,2, kemudian waktu operasi per tahunnya misalkan 475, ini 0, kemudian klik simpan, baru keluar.
Kemudian dari sini langsung kita bisa akan menghitung berapa dayanya, berapa COP-nya, berapa emisi CO2 yang terjadi di sistem yang tadi kita input. Kita ini hitung siklus. Nah, maka akan keluar semua parameter-parameter daya kompresor, emisi, sama apa yang terjadi. Oke, mungkin pada satu kondisi kita tidak semua tekanan dan temperatur kita ketahui untuk inputan, maka di sini kita menyediakan menggunakan metode alternatif pinch analysis. Kita akan bahas di lain kali. Kemudian apa yang ada di PLTU? Ini di PLTU analisis siklus pembangkit sederhana, ya. Ini di siklus pembangkit sederhana juga sama ya dengan di refrigerasi tadi. Itu ada pertama kita milih fluida kerjanya di sini. Nah, fluida kerja di sini ini sudah ada banyak ya. Kita tinggal milih fluida kerja yang terjadi di sini yang kita gunakan. Silahkan teman-teman bisa milih di sini fluida kerja apa yang mau digunakan. Misalkan kita menggunakan air gitu ya. Kemudian sama ya, kita akan menginput satu-satu gitu ya, satu persatu dari komponen ini, berapa tekanannya segala macam, kemudian nanti simpan. Sama kayak yang dilakukan tadi di sistem refrigerasi ya, seperti itu. Ini juga disediakan untuk parameter study input maupun output per masing-masing komponen. Setelah selesai semua, kemudian kita bisa juga kita hitung, langsung diklik hitung siklus. Maka ini akan keluar siklus parameter-parameter yang terjadi, berapa daya elektrik yang keluar, berapa efisiensi termal dari sistem ini, ya semuanya tersajikan di sini. Kemudian kalau kita akan menghitung CO2, ya silahkan ini juga disediakan emisi CO2 yang dihasilkan di sistem yang teman-teman input. Kemudian apa tools lagi yang ada di sini adalah kebutuhan refrigerasi. Kebutuhan refrigerasi ini yang kami sediakan ada 3 gitu ya. Untuk ruangan, misalkan kan teman-teman misalkan punya ruangan 3x4 mau beli AC gitu. AC-nya berapa PK. Nah, ini kita menyediakan toolsnya untuk menghitung. Ya, ini. Terus kemudian refrigerator atau kulkas juga kita sediakan toolsnya untuk menghitung berapa PK yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir di kebutuhan refrigerasi kita menyediakan juga untuk menghitung daya yang dibutuhkan untuk pendinginan ini untuk di root zone cooling ya. Berapa daya yang dibutuhkan, misalkan teman-teman punya metode root zone cooling ini, berapa daya yang dibutuhkan, kita juga menyediakan toolsnya seperti ini. Baik, kemudian yang terakhir yang utama ini ya adalah integrasi komponen. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kalau tadi teman-teman lihat di modul yang analisis refrigerasi sederhana ataupun analisis PLTU sederhana, itu teman-teman kan tidak bisa menambah maupun mengurangi komponen yang pertama. Kemudian tidak bisa melakukan simulasi dengan unsteady state ya. Jadi di modul analisis refrigerasi sederhana dan analisis pembangkit sederhana itu simulasinya adalah basisnya adalah steady state. Nah, di yang integrasi komponen thermal ini kita sediakan kita sediakan untuk kondisi baik unsteady maupun steady. Kemudian fluida kerja juga sama kita sediakan. Kemudian ketika kita akan mengevaluasi perubahan parameter tertentu, kita juga sediakan apakah nanti jenis komponen apa yang mau teman-teman variasikan, kemudian parameter apa yang mau divariasikan, kemudian mulai berhitungnya dari mulai kapan dan berhenti kapan, kemudian intervalnya di sini. Kemudian bagaimana dengan komponen-komponennya? Nah, ini kita lari ke konfigurasi komponen. Kalau tadi kan teman-teman hanya sudah tersedia komponen-komponennya, hanya tinggal masukin kondisi-kondisi parameter. Nah, di yang tools yang ini kita bisa bebas, terserah kita mau bagaimana sistemnya. Saat ini yang tersedia
ini ada beberapa pipa, konektor, pipa penstock, kompresor, pompa, kondenser, evaporator, boiler, tungku, thermal solar collector, reaktor pirolisis, ekspansi. Nah, ini harapannya nanti akan semakin banyak nih, akan semakin banyak. Ya, ya tergantung moodnya ya, tergantung mood saya gitu ya, apakah mau melanjutin ini atau enggak gitu ya. Tapi paling tidak seperti ini. Nah, misalkan tadi kalau sistem analisis sederhana gitu ya, itu kan kita masukin misalkan konektornya ada 4 misalkan. Kemudian dia pakai sorry, untuk yang pembangkit listrik ya, misalkan ada pakai pompa, kemudian pakai boiler, kemudian pakai kondenser, pompa, boiler, kondenser, kemudian turbin uap. Jadi kalau sudah masuk semua, ya nanti kita bisa tutup. Kita juga bisa mengurangi komponen ini dengan mengklik ini gitu ya. Misalkan ini kurangin, ini bisa. Gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah selesai gini ya, tutup. Nah, ini di sini muncul, ini akan muncul di sini ya komponen-komponen yang teman-teman bisa gunakan di sini. Nah, teman-teman bisa merangkai sendiri ya, manual ya, secara manual. Misalkan nih, pompa ya. Dari pompa ini kan masuk ke boiler gitu ya. Dari pompa kemudian masuk ke boiler, masuk ke boiler, kemudian dari boiler masuk ke turbin, kemudian dari turbin masuk ke kondenser, kemudian dari kondenser terus kemudian kembali ke pompa. Oke. Nah, ini siklusnya. Nah, tinggal teman-teman masukin kondisi-kondisi parameter. Nah, karena ini simulasi lebih complicated yang kami sediakan di sini, maka isiannya pun lebih complicated. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau sudah, kembali ke simulasi ini. Nah, daftar komponen ini harapannya ya tadi akan makin banyak ya. Jadi kita akan punya banyak modul, di mana kalau kita pengen mencoba mensimulasikan dengan kondisi tertentu, ya tinggal pilih modulnya saja yang ada di sini. Ini kalau sudah ke menu simulasi. Kalau sudah ke menu simulasi, tinggal hitung simulasi. Oke, kira-kira overview dari software Depoci adalah seperti ini. Ya masih banyak yang harus dikembangkan, masih banyak harus dilakukan. Ya, dan ini nggak bisa kerja sendiri ya, ya perlu kerjasama dengan yang lain untuk merapikan dan ya untuk mencoba software ini untuk validasi. Ya nantinya harapannya ya kita bisa pakai sendiri ya, sama halnya dengan software-software yang lain seperti Coolpack, kemudian apa tuh software termalain Coolpack, terus kemudian cycle tempo, ya, transis, ya, harapannya ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.